Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi Shalom, jalan. selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami sebagai pengelola atas segala harta yang kami miliki. Kami tahu apa yang menjadi kewajiban kami persembahkan kepadamu. Dan kiranya Engkau senantiasa berikan kami untuk kami memiliki hati yang murah hati kepada setiap orang. Siapapun yang membutuhkannya, kami boleh memberikan bantuan kepada mereka. Oh Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, hidup berkelimpahan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, setiap orang ingin mengejar hidup dalam kesuksesan, hidup dalam kekayaan, hidup serba berkecukupan. Dan setiap orang pasti ingin hidup mewah. Apa yang dia inginkan bisa dia beli. Dan segala kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah anugerah Tuhan. Saya percaya kalau orang yang rajin, pekerja keras, dia pasti akan meraih sukses. Dia akan berhasil dan dia juga akan menikmati segala kekayaan yang dia hasilkan. Di dalam kitab Amsal mengingatkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi pengelola yang baik. Ini menjadi dasar bagi kita. Lalu Amsal menasihatkan begini. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Hidup berkelimpahan di dalam Tuhan adalah hidup yang selalu mau berbagi kepada orang lain. Dan Amsal ini mengingatkan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ini yang luar biasa. Ada orang yang menabur, menolong, membantu orang terus. Tapi hartanya tidak habis-habis. Dan ada orang yang menghemat secara luar biasa. Ketika orang minta bantuan padahal ada pada dia tidak mau memberi. Jangankan orang lain, saudara pun tidak dibantu. Begitu kuatnya dia menggenggam harta yang dia punya. Tapi begitu dia hematnya juga. Yang anehnya justru orang seperti ini terus kekurangan. Amsal mengingatkan kepada kita, banyak orang menyebar harta tapi bertambah kaya. Dan ada orang yang menghemat secara luar biasa selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa banyak menabur, dia akan menuai. Siapa banyak memberi pertolongan, suatu hari dia juga akan ditolong oleh orang. Apa yang kita tabur, kalau kita menabur kebaikan, menuai kebaikan. Kita menabur kemurahan, suatu hari kita juga akan menuai kemurahan. Nah, inilah rahasia hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup sukses, berhasil, kaya raya. Tapi semua kekayaan yang kita miliki bukan untuk diri kita sendiri. Lewat kekayaan kita bisa membantu orang lain, orang yang membutuhkan. Dan lewat uluran tangan kita juga bisa menjadi saksi Tuhan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, hidup berkelimpahan
adalah hidup yang selalu menyebar harta, bukan hidup yang menghemat secara luar biasa. Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang siap menabur di mana-mana. Dan siapa yang menabur, dia akan menuai. Oleh karena itu, marilah hidup penuh dengan kemurahan, murah hati, berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa hidup berkelimpahan adalah hidup yang dapat berguna bagi orang lain. Pertolongan sekecil apapun yang kami lakukan bermanfaat bagi orang lain. Tolonglah kami supaya kami juga memiliki hati seperti hati-Mu, hati yang murah hati. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, segala hormat